Halo Sobat Trader semua, nah kembali lagi di channel saya, channel Trader Dan Live. Nah, perkenalkan saya adalah admin Denny, admin dari Duta Trading Class. Nah, di dalam video kali ini aku mau menjelaskan tentang outlook XAUUSD ya. XAUUSD kita pakai setupnya intraday karena ini outlook, tidak mungkin dong kita scalping gitu kan karena ini outlook. Nah, untuk outlook kali ini ada di gold ya, market gold atau XAUUSD. Nah, strategi yang kita pakai ini adalah strategi multiple time frame atau menggunakan pasangan time frame untuk menentukan jarak entry. Nah, ya pasangan time frame yang kita pakai itu adalah daily ke H1. Nah, teknikalnya apa bang? Nah, teknikal yang kita pakai ini adalah teknikal basic aja lah gitu. Support resisten multiple time frame dengan combine price action candle. Nah, gini. Kalau kita lihat ini untuk XAU ya, XAU sekarang tuh harganya sedang apa nih? Sedang konsolidasi kan, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, dia itu konsolidasi nyangkut di situ-situ doang gitu. Aku pun juga banyak melakukan transaksi di support dan resistennya kebetulan. Nah, sini kalau kita lihat ini untuk range harga XAU ini nyangkut cuy, ini nyangkut gitu. Jadi ya mau berharap ATH juga masih ketahan resisten, mau berharap Yunan juga dia masih ketahan sama support. Nah, ini SR-nya itu bener-bener kuat nih menurut aku nih kalau di sini di XAU nih dia bener-bener main gitu untuk multiple rejection-nya gitu. Ini bener-bener kuat sih ini. Nah, terus kalau kita mau lihat secara jangka panjang, kalau kita tahu kan XAU dia itu pasti marketnya itu selalu naik gitu loh. Kalau untuk XAU ini, nah tuh dia marketnya selalu naik ya. Nah, dan kalau kita misalnya mau lihat nih untuk ini kan sebenarnya aku bikin video ini nih karena XAU itu berada di level harga yang penting gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat ini level penting ini. Kalau misalnya support ini ke break, dia bakal junam kemana? Kalau misalnya resisten ini ke break, nah ini bakal gimana untuk kelanjutannya gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada resisten yang nahan harga di sini kan. Nah, terus kalau resistennya ini ke break, ini kayak mana? Berarti kan ATH kan. Nah, kalau misalnya ATH, target ATH-nya itu di mana? Nah, di sini. Ini kita main Fibo-Fiboan lagi, oke. Oke, karena aku bener-bener suka dengan Fibonacci gitu loh. Jadi ini ya, walaupun aku jarang bahas matematika, aku juga nggak suka matematika, bahkan perkalian pun aku nggak bisa gitu. Nah, jadi di sini aku mau narik Fibonacci dulu, oke? Nah, sini. Kenapa aku nariknya di sini? Karena ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, terus ini adalah koreksinya di sini. Ini structure kalau bisa kita lihat di sini kan. Nah, structure uptrend lah karena dia apa? Dia sudah ngebreak daripada resisten di sini kan. Retestnya cuma sekecil doang di sini. Jadi valid nggak? Tetap valid kok. Nah, kenapa aku nggak naruhnya di sini? Kan harusnya untuk ekstensi kan di sini kan. Dari low ke high sini baru sini. Nah, kalau misal kita pakai yang ini sudah selesai, bos. Ini sudah selesai gitu loh. Jadi kalau kecil banget itu sudah selesai dianya gitu. Jadi ini makanya aku pakainya ini doang di sini gitu. Oke, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, level golden zone di ekstensinya ini adalah level resistennya atau level penahannya di sini. Kalau kita bisa lihat ini kan tuh, dia sejajar banget atau ngepas banget dengan level resistennya di sini. Nah, ini kita bisa ini juga bisa kita inilah detailkan lah gitu istilahnya. Nah, oke, di sini sudah ada, terus di bawahnya ini kita pasin juga. Kalau mau presisi dipasin ya silahkan gitu. Tapi kalau aku sih biasanya aku presisikan gitu kan, karena aku orangnya adalah perfectionist people, bejir. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia itu untuk range harga XAU dia kan nahan kan di sini kan, tuh di 0,618-nya di range harga 3.368. Nah, di sini ini adalah level resistennya. Kenapa aku bilang resisten? Ya karena di sini ada resisten, di sini ada resisten lagi, di sini resisten, di sini resisten juga. Nah, gitu. Ini adalah zona penahannya di sini. Oke. Kalau kita lihat lagi ini, kalau misalnya dia ini kan belum break daripada support kan. Ini nanti ini outlooknya dua arah sebenarnya. Ini aku mau ngejelasin tentang kalau misalnya dia itu ngebreak daripada resisten di sini dan mensupport supportnya ini apa ya? Merespect daripada supportnya ini. Oke. Misal kalau supportnya ini kerespect kan. Nah, support di sini kerespect, terus kelanjutannya gimana? Misalnya kalau harga itu malah ngebreak daripada resisten di sini, kan dia support merespect daripada support di sini kan. Nah, kalau misal kalian mintanya ATH atau tergantung fundamentalnya, kalau fundamentalnya mendukung ATH,
dia pasti bakal melanjutkan kenaikannya di sini kan. Nah, ke atas lagi. Oke. Kalau kita lihat lagi di sini, kalau misalnya dia nahan resisten lagi tuh sini. Oke. Untuk target kenaikannya itu di mana? Untuk target kenaikan sebenarnya aku megangnya ada di 4000. Nah, ini ngepas banget dengan level Fibonacci level 3 atau level final sebenarnya. Di sini, di range harga 3000 ya. Di range harga 3000 nih kalian bisa note sendiri di sini 302240 lah gitu istilahnya, ini 4940 lah kita taruhnya gitu loh. Nah, di sini kalau kita bisa lihat set ini disejajarkan aja lah. Nah, ini untuk zona targetnya di 4000 lah. Pokoknya 4000 lah gitu loh, dibulatkan aja ndak apa-apa gitu. Tapi range-nya masih jauh, Bang. Ya, ini karena outlook untuk jangka panjang, untuk swingnya. Kalau misalnya resisten yang ini ke break gitu loh. Nah, kalau misalnya resisten yang ini ke break, akan lebih valid lagi jika resisten yang ini juga ke break. Nah, kalau misalnya resisten yang ini ke break juga, nah kalau misalnya yang ini ke break, ya udah dia bakal lanjut lagi, masih naik lagi gitu loh. Dan untuk strukturnya ya, ini kita main apa namanya ini kayak market maker lah. Tahun kemarin kan, awal tahun kemarin kan aku awal tahun baru 2025 ini kan bikin outlook tuh gold sebelum 3000. Beneran dong kejadian, alhamdulillah gitu. Oke, di sini kalau kita bisa lihat, misal kalau dia itu ngebreak daripada resisten di sini, mungkin di sini ada retest kecil, baru dia membuat struktur satu di sini, retestnya di sekitar di zona ini. Zona 0,786 di sini, karena kalau kita lihat zona-zona di sini nih, ini kalian bisa bilang ini sebagai OB kan. Kalau aku bilangnya ini sebagai noise candle atau candle biasa lah, candle noise lah gitu istilahnya. Ini juga OB-OB-nya di sini kurang valid juga menurut aku gitu loh. Nah, mungkin paling OB yang valid itu di sini nih. Ini adalah drop base drop supply mungkin. Dia karena banyak candle konsolidasinya di sini, drop base drop bagus ini menurut saya gitu. Oke. Terus untuk retestnya itu di mana? Kemungkinan besar di sini berdekatan atau berdampingan dengan 0,786 618 di sini. Sorry guys, keselak pula aku. Oke. Dan dia misal kalau ngebreak daripada resisten yang di sini lagi dan ngebreak resisten di sini sebelumnya, dia itu bakal lanjut naik ke sekitar di zona 618 di sini. 618 dia bakal retest lagi, baru ke level 2 lagi kan. Level 2 ini bisa lebih, terus retest lagi ke Fibonacci ini bisa jadi. Terus untuk target finalnya aku ngambilnya di sini. Nah, sebenarnya aku ngambil target finalnya di 4000. Nah, gitu. Kenapa aku bisa bilang ini bagus atau bakal gini gitu loh? Karena kalau misalnya kita lihat, nah untuk gold itu kan kalau misalnya mau ATH dia itu mengkerucut dulu baru melebar. Nah contohnya kayak gini, kayak kita backtest yang kemarin lah gitu istilahnya. Nah sini, nah ini ya, nih di sini nih dia itu mengkerucut dulu strukturnya baru dia melebar. Contoh lah, misal kita tarik sinar lah gini dari awal sini, set. Janganlah dari sini lah kayaknya. Dari sini lebih valid sih. Set. Baru di sini. Ini strukturnya benar-benar kelihatan kan di sini kan. Tuh. Dia mengkerucut baru melebar kan di sini kan. Nah, sini melebar. Dia mana nih bentar. Nah, di sini melebar. Di sini bikin trend line baru, tren baru. Nah, tren barunya itu lebih kuat lagi malah. Justru malah lebih kuat lagi di sini itu. Contohnya lagi nih lah. Ini aku contohkan dasarnya doang ya, maksudnya ini secara gambaran besar, garis besar lah gitu istilahnya tuh. Tuh. Nah, ini fake out nih, fake reversal nih. Ini aku bilang nih kalau XAU fake reversal itu bahaya banget gitu loh. Fake outnya itu lebih bahaya daripada ini apa? Daripada fake out apa lah gitu kan. Nah, dia makin mengkerucut kan, makin melebar kan gitu istilahnya untuk XAU ini. Dia strukturnya selalu sama, selalu gitulah pokoknya. Oke. Kalau kita bisa lihat lagi, misalnya ini kan untuk uptrend tadi ya. Kalau misalnya dia ngebreak daripada resisten yang di sini, harmonic resisten di sini, atau QM-nya lah gitu istilahnya. Kalau dia ngebreak QM itu, dan kalau misalnya dia ngebreak daripada resisten di sini lagi, ya udah terima nasib kalau gold itu bakal lanjut ATH sampai ke 4000 seperti yang dibicarakan sama orang-orang. Nah, kalau misalnya setup buy ini gagal, setup menuju ATH ini gagal, nih kita ada planning kedua lagi. Nah,
Kalau misalnya semua itu kebijakan-kebijakan kayak segala macam gitu aneh-aneh, apa malah jadi resesi kah, apakah inilah itulah, alah pokoknya kalau misalnya gold ini turun lah gitu. Nah, aku ndak pandai fundamental soalnya, yang ku tahu gold itu nak ATH tuh. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan ada support kan yang aku bilang tadi kan. Di sini ada support. Nih kita lihat di sini ada support. Misalnya kalau supportnya itu belum ke break, nahan resisten di sini, ya ndak apa-apa gitu istilahnya di sini. Ndak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya supportnya ini ketembus. Nah, misal chart tuh gini kan, ini sudah respect support. Apakah di sini dia akan noise lagi baru menuju resisten di sini, terus masuk ke support lagi, entah konsolidasi entah gimana, tiba-tiba breakout gitu. Nah, ini yang kita perlu tahu, yang kita perlu mencari tahu itu adalah di mana zona penahannya untuk kita mau entry buy lagi. Sampai ATH bosku. Nah, gitu. Nah, misal kalau support yang ini nih ke break, kita ada setup sebenarnya, yaitu di, nah kalau kalian bisa lihat ini adalah struktur kan di sini kan. Nah, di sini struktur tapi ada noise-nya dikit, tapi ini tetap valid struktur lah pokoknya. Set sebenarnya gini. Nah, di sini ada flag-nya atau RBR-nya. Di sini ada RBR-nya, terus di sini ada apanya nih namanya nih? RBS. Nah, biasa aku pakainya sih setup RBS. Nah, RBS ya guys ya. Nah, ini rally base rally di sini kita anggap sebagai penahan. Nah, di sini kan di dalam struktur ini kan ada yang namanya yang aku bilang tadi, di sini ada RBR kan. Rally base rally. Dia harga itu naik terus membuat ngebase, terus breakout daripada resisten base-nya di sini dan naik dia kan. Nah, ini bisa jadi harga pendorong harga untuk naik lah gitu istilahnya. Nah, terus di sini ada yang namanya apa ini? Drop base rally di sini. Dalam struktur ini ada drop, terus dia ada base lagi, baru rally lagi di sini. Di sini sebenarnya ada banyak zona penahan. Nah, makanya itu alasan aku kenapa memakai RBS, SBR atau segala macam. Nah, itu. Misalnya contohnya di sini market uptrend kita pakainya RBS. Resisten lama yang kemungkinan besar bakal jadi support. Nah, di sini aku bakal jelasin juga. Sekalian ini ada materinya sedikit kok. Nah, di sini ini jadi zona penahan juga ini. Nah, ini bisa jadi zona penahan juga di sini. Tuh. Sini. Nah, oke, di sini ada yang namanya resisten lama kan. Nah, kenapa aku bilang resisten lamanya ini bakal bagus gitu? Nah, kenapa bisa aku bilang gitu? Nah, karena dia itu breakout daripada resisten di sini nih. Ini menggunakan atau ada dominan candle momentum. Candlenya itu 3, 1, 2, 3. Ini besar-besar, volumenya itu besar-besar. Nah, jadi itu breakoutnya itu benar-benar bagus. Kalau misalnya candlenya itu besar-besar seperti ini. Mau itu sebelum dia breakout ataupun setelah dia breakout. Misal kalau di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa, maksudnya nih, misal kalau di tengah-tengahnya nih ada kayak candle-candle gini, RBR, candle pembalikan, noise satu. Nah, itu justru enggak apa-apa. Yang penting ada candle momentum pembalikan. Mau sebelum candle pembalikan lagi, candle momentum breakout. Mau itu dia sebelum melakukan apa namanya nih? Penembusan daripada resisten di sini. Nah, itu harus ada candle momentumnya, 1 atau 2 terserah lah. Yang penting dia candlenya momentum ya. Nah, momentum plus ada yang namanya ini gap atau kalian biasa bilang EVG lah gitu kan di sini kan. Nah, ini sebenarnya bahasa aku itu sebenarnya bukan EVG, bukan IEB imbalance atau apa, tapi ini adalah candle breakout kelanjutan gitu, kelanjutan tren. Nah, ini adalah candle breakoutnya, berarti ini valid breakout. Aku nyebutnya itu sebagai candle momentum aja, bukan EVG, bukan IMB atau segala macam gitu. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat lagi, misal kalau support yang ini ke break, support yang ini ketembus kan, set. Yang ini ketembus ke bawah gitu misalnya. Nah, ini kita bisa ambil acuan resisten become support ini nih untuk melakukan penaikannya lagi. Mungkin kalau misalnya zona itu jemput daripada resisten yang ada di sini, dia itu bakal fly jauh. Mungkin resisten ini bakal ke break kalau aku bisa bilang. Nah, bakal ke break dan mungkin retestnya itu bisa jadi jauh juga. Bisa malah balik ke zona awal gitu tadi, support di sini, dan dia bakal mantul lagi sini. Oke. Nah,
kalau kita bisa lihat lagi kan, ini kan ada zona penahan kan di sini kan, 2 biji ini zona penahan kan. Nah, terus support ini termasuknya zona penahan juga untuk harga itu ndak lanjut turun lagi gitu loh. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ini ada struktur, di sini ada drop base rally, di sini ada rally base rally, di sini ada resisten lama yang ke break. Ini breaknya ada momentum, ini sebagai acuan bagus menurut aku untuk mendorong harga itu nggak ngebreak daripada struktur ini. Tapi kita lihat aja untuk XAU besok gitu loh. Nah, aku bukan market maker juga soalnya. Ini aku agak sedikit apa ya, bingung juga. Gold ini nih agak lain, terus terang agak lain. Kalau aku bisa bilang agak lain. Kalau orang Sumatera bilang kan agak lain kau memang. Nah gitu. Di sini kita bisa lihat ini apa nih? Ini apa? Ini perubahan struktur kan? Ini QM kan? Ini perubahan struktur. Kalau kalian bisa lihat nih, ini perubahan struktur nih kan? Tuh, tengoklah tuh, dia ngebreak daripada low support yang ada di sini. Nah, terus dia balik lagi ke atas, reject ini. Resisten lamanya. Ini kayak QM cuy, QM pembalikan kalau aku bisa bilang nih. Nih, dia ngebreak low di sini kan, dibikin QM kan. Di sini dia reject di sini. Nah, harusnya kita berharapnya dia turun kayak gini. Turun ke resisten lama lah atau ke RBR lah, kemana lah gitu loh. Nah tapi ini enggak, tapi ini malah daripada malah konsol gitu loh. Ini maksudnya apa coba gitu? Apakah mau nunggu entrian orang atau mau nyari likuiditas atau apalah, aku nggak tahu gitu istilahnya. Nah di sini tapi yang penting aku bisa buy and sell gitu loh di multiple rejection ini, bagusnya itu. Nah di sini kemarin aku ada buy di sini. Nah di sini aku ngebayar karena apa? Karena ada RBR satu di sini dihimpit dengan candle naik. Di sini RBR, di sini ada candle RBR nih. Oke, valid berarti naik. Di time frame M5-nya, time frame low time frame untuknya konfirmasi entry. Di sini ada konfirmasi di sini. Ya udah, kita entry. Nah, terus di sini resistennya lagi di sini. Ini kemarin aku ada entry juga karena apa? Yang jelas di sini dia sudah masuk zona resisten. Di sini ada konfirmasi juga, sikat bosku. Nah, dan dia BE pun ada konfirmasi lagi, sikat sell lagi bosku. Oke, sudah TP aku di mana? TP1 aku di sini. TP2 di sini. Terus di sini sudah masuk support, ada pembalikan, sikat lagi bosku. Nah, gitu. BE lagi, ada konfirmasi lagi, doji di sini H1. Oh, sikat lagi bosku. BE lagi. Entry lagi, ada konfirmasi, sikat lagi bosku. Nah, ini di supportnya tadi entry-nya. Nanti kan di entry resisten lagi di sini kan. Ya udah, ada konfirmasi lagi, sikat lagi bosku. Nah, ini makanya aku bilang setup multiple rejection ini sangat amat bagus gitu loh. Oke, di sini kalau kita lihat lagi, di sini ada yang namanya apa nih namanya nih? Dia reject lagi nih. Aku ada entry lagi, ada konfirmasi di M5, ada, sikat lagi bosku. Nah, gitu. Enaknya yang model gitu. Untuk setup multiple rejection ini aku sebenarnya gara-gara sudah lama ndak upload materi, jadi di Outlook ini nih aku malah ngomong materi pula ya. Sorry. Oke, ini kita lanjut lagi untuk Outlooknya. Kalau misalnya ini ke break gimana? Ya udah, terima nasib kalau gold itu bakal junam sampai level yang aku ketahui, yaitu level ini. Di range harga mana ini? Di range harga, kita tandain range harganya itu di ini ya. Ini kenapa aku nggak pakai ini VIP? Karena kalau misalnya aku pakai VIP, esensial, plus ataupun premium, nah itu nanti aku disangka kalau misalnya backtest metode, oh itu after before-nya make ini gitu loh, make apa namanya ini, putar ulang bar, pakai putar ulang check candle gitu kan. Nanti disangkanya wah ini nih outlooknya kurang real atau segala macam gitu kan, teknikal. Makanya aku kalau misalnya nge-share materi itu pakai data backtest doang gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini. Kalau kita bisa lihat, ini kan ada yang namanya apa nih? Oke, ini ada resisten lama juga. Di sini bukan struktur karena di sini dia ngebreak. Nih, ini ya struktur jauh sih mungkin lah. Nah, ini level yang aku ketahui itu di sini. Nah, level yang aku ketahui di sini. Ini apakah bagus? Bagus karena di sini ada yang namanya nih, momentum di sini 2. Ada Pulau Jawa di tengah-tengahnya atau noise candle RBR di tengah-tengahnya, nggak masalah menurut aku, yang penting ada momentum ya di sini tuh. Nah, kemungkinan harga akan baliknya di mana ya, seperti yang aku bilang tadi, antara di sini, apakah di supportnya ini dia menembus daripada resisten. Aku berharap ATH lah gitu istilahnya, asik harapan. Oi, jangan kecewakan aku lagi gold. Oke, nah
Di sini kalau kita lihat lagi, nah di sini. Bentar, ada satu lagi zona. Kalau misalnya Junam tuh sampai mana? Mungkin kalian bakal terkejut ataupun tidak percaya, tapi aku bisa make di sini. Kenapa aku makainya ini? Karena di sini ada momentum naik. Sudah ngebreak. Padahal ini bagus loh. Ini supply-nya kuat loh. Sebelumnya ini supply-nya kuat loh. Ini pun nge-respect. Tapi di sini dia malah ngebreak pakai momentum. Nah, di sini. Di sini sudah bisa ku tandai sebagai zona rahasia. Asik, zona rahasia enggak tuh? Nah, kalau misal kita tarik ke samping-sampingnya lagi, di sini ada yang namanya Nah, apa nih? Area ranging lagi. Di sini area ranging konsol, di sini ranging konsol juga sama kok. Gitu istilahnya di sini. Ini adalah zona pantauan kita lah. Zona pantauan kita yang pertama. Nah, itu yang jelas di harga sekarang. Di support sekarang di range harga itu di mana ya? Bentar, aku tandai langsung lagi tuh untuk range harganya zona pantauan kita tuh. Ini panah-panah aku hapus-hapusin dulu ya, teman-teman ya. Bentar, set. Ini panah-panahnya aku hapus-hapusin dulu karena sedikit mengganggu. Bulat-bulatnya juga nih, bulat-bulat penting. Oke. Bentar, set. Aku hapus dulu bulat-bulatnya nih, bulat-bulat penting. Oke. Ini panah di sini sebagai acuan pendorong, tidak perlu dihapus maksudnya. Oke, di sini ada zona penahan lagi. Ini kalau aku bisa bilang, ini penahannya banyak loh. Kalau misalnya Junam itu sakitnya luar biasa itu. Kalau orang ngebuy di sini nih terus di hold, aduh, gitu. Makanya untuk SLTP itu secukupnya gitu loh. Kalau bisa 1:2, fix 1:2. Kalau misalnya tidak pakai SL pun kayak aku gitu kan, full time trader, aku tetap tahu zona exitnya di mana. Misalnya di sini nih ada area konsol. Jadi drop base drop misalnya di sini, ya udah area TP di sini. Ini lihat nih harga masih nge-respect spike ke bawah gitu loh. Oke, di sini aku ada entry juga sih sebenarnya, tapi nanti lah aku TP gitu istilahnya. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, ini untuk pantauan zona pertama, zona pantauan kedua di sini. Zona pantauan kedua, zona pantauan. Ini bukan zona pantauan ya. I'm so sorry. Di sini bukan zona pantauan, tapi ini zona penahan. Dan zona pantauan lainnya itu di sini 3. Oke. Ini paling low. Kalau misal Junam sampai sini, wow, sakit banget luar biasa nih, yakin aku. Orang yang beli emas di ATH 2 juta per gram itu nangis-nangisnya itu. Wah, sakit sih menurut aku. Rasa ingin gantung diri tapi dosa masih banyak kan, bahaya juga gitu loh. Oke. Di sini kalau kita bisa lihat kan, ini ada zona pantauannya ada 4 zona sih sebenarnya. Kalau aku sih bisa bilang 3, tapi ini sebagai zona akhir lah, zona akhir pantauan kita. Nah, oke, kalau misalnya gold itu tuh turunnya, ini saya buat strukturnya dulu, simpelnya gini. Kalau misalnya dia buat struktur turun, karena ini kan sudah buat yang aku bilang tadi kan, QM kan. Walaupun dia sedikit konsol atau bikin noise, kalau misalnya dia lanjut turun, nah turunnya itu di mana? Turunnya itu langsung di sini dulu. Dia membuat gelombang pertama di sini, terus retest lagi ke atas sini mungkin, baru dia melakukan gelombang keduanya, turun gelombang keduanya di sini, terus retest lagi di sekitar resisten lama di sini, terus gelombang ketiganya langsung Junam di sini gitu loh. Nah, jadi kan ngepas tuh 1, 2, 3 di sini kan. Nah, ini enggak penting, ini enggak perlu dihitung nih sebenarnya nih kalau yang gelombang di sini nih. Bentar, mana nih kok hilang sih? Nah, di sini kan. Nah, ini kan gelombang pertamanya harusnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan enggak, gelombang reversal tuh enggak pernah aku hitung gitu istilahnya. Tapi tergantung sih kalau misalnya tergantung ininya, tergantung marketnya. Kalau XAU nih market agak lain terus terang. Makanya itu jurnal lah, sesuka hati lah kalau aku bisa bilang tuh, simple banget lah. Oke. Mungkin ya gini lah untuk struktur kalau misalnya marketnya itu downtrend. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja yang mau aku sampaikan. Ya lebih kurangnya ya mohon maaf lahir batin. Sekarang belum lebaran sih, mau lebaran haji nih kayaknya nih. Oke, sekarang di jam 20 berarti jam 8 ya, jam 8 ya sekarangnya, jam 20 jam 8 berarti ini 30 April. Ya, besok bulan 5. Oke, ini kalau kita bisa lihat lagi, oke? Ya sudahlah gitu. Mungkin outlooknya cukup sampai di sini aja. Saya Admin Denny pamit undur diri. See you in the next video. Sayonara, teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, subscribe sama komen. Jangan lupa di-share lagi tuh ke kawan-kawan kalian gitu kan, biar makin asik juga aku kan. Oke, kita lanjut lagi ngurus kehidupan masing-masing. See you next video, see you next time lah pokoknya. Sayonara.